Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan terima kasih juga setelah setia memantau bersama melalui kamera udara bagaimana perkembangan terkini dari sirkuit MotoGP Mandalika. Dan hari ini di tanggal 7 November 2020 kita sama-sama memantau lagi dari titik sini. Inilah tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus sepanjang 700 meter. Tunnel pertama ini memiliki panjang 67 meter dan berfungsi untuk jalur transportasi atau jalur masuk atau akses menuju dalam zona sirkuit agar tidak mengganggu acara balapan MotoGP nanti. Sudah terlihat sekali perubahan untuk lantai dasar maupun pengerjaan dari retaining wall, sehingga sekarang tinggal dilanjutkan dengan tahap pengerjaan sisa sisi atap sebelah kiri dari tunnel 1 di sini. Beranjak dari tunnel 1, setelah melewati sisa dari trek lurus di sini, kita bisa melihat tikungan yang pertama yang di depan kita berbentuk berbelokan ke arah kanan. Untuk pengerjaan di titik area sini masih fokus untuk pengerjaan area runoff atau area gravel yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama. Kemudian juga pengerjaan dari jalur drainase yang berada di sisi kiri dari trek service sebelah kiri. Hamparan untuk subbase dan subgrade dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sebentar lagi akan tuntas, tinggal ditambah sedikit di bagian pinggir kiri untuk lapisan layer terakhir. Sebelum tikungan yang kedua, di sini kita melihat sebuah drainase yang sedang diletakkan beberapa box culvert, yang mana drainase di sini difungsikan untuk menjaga area runoff dan area sisi bukit agar tidak menggenang begitu ada hujan lebat yang mengalir dari atas bukit maupun dari sisi bukit di sini. Kita skip barusan untuk tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat karena pengerjaan di area sana belum ada mulai pengerjaan. Dan sekarang kita sudah melewati tikungan yang kelima dan mau memasuki tikungan yang keenam. Lapisan prime coat sudah terlihat jelas di atas lapisan subgrade menuju tikungan yang ke-7. Kebetulan hari ini saya mengambil di lokasi dengan pengambilan udara yang mana jam istirahat para pekerja, sehingga tidak terlihat lalu lalangnya alat-alat berat maupun para pekerja di lokasi atau di sirkuit. Namun di video ini bisa kita melihat beberapa perubahan setelah beberapa hari yang lalu kita tidak mengupdate dari udara. Seperti di sini di titik tikungan atau terowongan yang kedua, di sini pengerjaan persiapan untuk melakukan pondasi bagian atas, maksud saya untuk sisi atas dari terowongan sendiri yang mana akan dilewati oleh trek utama maupun service road serta area gravel di sini. Kita melanjutkan ke tikungan yang ke-8 dan tikungan yang ke-9 yang belum tersentuh, namun terlihat dari sisi kanan untuk area service road sudah terlihat pemadatan yang sempurna untuk trek service road sebelah kanan. Tinggal 1-2 hari lagi akan menghamparkan subbase atau subgrade menuju tikungan yang ke-10. Dan inilah tikungan yang ke-10 berbelok tajam ke arah kanan menuju tikungan yang ke-11. Di sisi kiri persiapan untuk service road dengan hamparan subbase sebentar lagi akan diratakan dan tersambung dengan service road di pinggir kiri dari tanggul yang atau reklamasi yang dibentuk di tikungan yang ke-11 di sini.
Dan hari ini tidak ada air pasang yang terlihat, sehingga pengerjaan untuk area reklamasi di sisi kiri dari tikungan yang ke-11 tidak ada pekerjaan sepertinya. Dan berbelok kiri di tikungan yang ke-12 di sebelah sini, untuk pengerjaan service tersendiri sebelah kiri sudah terlihat hamparan subbase dan subgrade yang sebentar lagi tersambung menuju tikungan yang ke-11. Dan kita bisa memantau di titik tikungan yang ke-13 untuk peletakan box culvert yang pengganti sungai mengalir kemarin sudah terlihat terpasang hampir 3/4 dari lebar sungai yang melintas. Dan timbunan di titik tikungan yang ke-13 sudah tertimbun beberapa kotak beton yang terhampar kemarin, dan sekarang sudah ditimbun dengan material pondasi bawah. Sekarang kita sudah berbelok ke arah kanan di titik tikungan yang ke-14. Terlihat di sini sejumlah truk tronton yang sedang beristirahat menikmati isoma. Menuju tikungan yang ke-15, pemadatan untuk pondasi bawah terlihat sudah tuntas dan sedang tahap pengerjaan pondasi atas. Selain dari service road yang sudah terhampar subbase menuju tikungan yang ke-16, bahkan sampai tikungan yang ke-17. Dari tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-17 sudah terlihat jelas kalau pondasi atas dari lintasan sudah terpadatkan. Kita sudah berbalik di trek lurus sepanjang 700 meter, dan di sebelah kiri dari trek lurus yang merupakan area pedok sudah terlihat terbukanya lahan di sini. Tinggal pemerataan atau pembersihan untuk persiapan pondasi pedok maupun tribun yang akan berada sebelum di tikungan yang ke-17. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau lintasan dari sirkuit MotoGP Mandalika ini memiliki panjang 4,3 km dengan jumlah 17 tikungan. Sirkuit MotoGP Mandalika yang dipastikan rampung pada Juni 2021 terus dikebut pengerjaannya dan terus digeber di semua titik pengerjaan dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Buat teman-teman semua, silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda. Kalau ada usul, saran, ide, dan gagasan, silakan jangan sungkan untuk menulis di kolom komentar di sini. Kita bergeser ke arah sisi timur dari sirkuit MotoGP Mandalika, persis di titik tikungan yang pertama. Dari sebelah sini kita bisa melihat trek lurus sepanjang 700 meter maupun seluruh bagian dari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan di sisi bukit ini adalah Bukit Merah Muda atau Pinkmont Mandalika, yang mana ditanami dengan bunga kertas atau bougainville sebanyak 40.000 tanaman. Ini ditargetkan selesai untuk penanamannya di bulan Desember ini. Sebanyak 40.000 tanaman yang akan ditanam di 7 buah bukit yang ada di sisi timur sirkuit MotoGP Mandalika ini. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana perkembangan dari Bukit Pink yang ada di Mandalika,
Jadi perkembangan yang bisa kita lihat atau progres di hari ini, seperti inilah pemandangan yang ada. Belum seluruh bagian bukit yang berubah menjadi pemandangan yang merah muda, karena penanaman untuk bukit pink di sini baru sejumlah tahap pertama dan masih ada 3 tahap untuk penanaman lagi. Tapi di area sini sudah terlihat sejumlah bunga kertas yang sudah mulai tumbuh, mekar, dan berkembang untuk menghiasi nanti bagian indahnya sirkuit MotoGP Mandalika di sini. Dan kita turun menuju area gravel atau area runoff yang sedang masih dalam proses pemadatan di area sini. Dan nantinya bukit pink di atas bukit di sini bisa dijadikan tempat berlesehan untuk menonton jagoan-jagoan kalian yang sedang beradu kecepatan di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Di sisi sini kita melihat pengerjaan untuk drainase, saluran drainase yang ada di pinggir kiri dari trek service road sebelah kiri. Sebentar lagi akan tuntas tersambung sampai menuju tikungan yang kelima atau tikungan di service road sebelah kiri di sisi bukit di depan ini. Lihat sejumlah box couple juga terpasang di area sini sebelum di tikungan yang kedua. Box couple yang sedang diangkut dan sudah didatangkan dari luar zona sirkuit, dan 1-2 hari lagi akan terpasang seluruh box couple di sini, sehingga penimbunan untuk penyambungan dari trek utama menuju tikungan yang kedua akan segera mulai dikerjakan. Sirkuit MotoGP Mandalika menggunakan saluran drainase yang sangat unik, karena seluruh bagian atau seluruh area dari sirkuit MotoGP Mandalika pengerjaannya benar-benar teliti agar tidak ada terjadinya genangan air, baik itu yang datang dari hujan lebat maupun yang mengalir dari area bukit di saat hujan lebat. Dan seluruh area dari sirkuit MotoGP Mandalika ini sudah dirancang dengan benar-benar istimewa, benar-benar khusus dan sangat spesial. Seperti yang dikatakan Dorna, kalau sirkuit MotoGP Mandalika merupakan sirkuit yang paling istimewa, selain dengan sebutan konsep Mandalika Street Circuit atau sirkuit jalan raya, namun sirkuit di sini digunakan juga untuk kepentingan umum, yang mana nantinya khusus untuk berpariwisata di dalam zona sirkuit maupun di area pantai di sekitar zona sirkuit.